Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 379, 24 Rajab 1446 Hijriah atau 24 Januari 2025 Masehi dengan judul Pelajaran Berharga dari Peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada bulan Rajab adalah Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, sebuah perjalanan yang penuh berkah. Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT untuk membuktikan kebenaran kerasulan beliau. Peristiwa Isra Mi'raj diabadikan Allah di dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam peristiwa Isra, kepada Rasulullah SAW diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT saat berada di antara langit dan bumi hingga tiba di Baitul Maqdis. Setelah tiba di Baitul Maqdis, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam yang berada di tengah-tengah jamaah para nabi yang telah berkumpul untuk menyambut beliau. Para nabi dan rasul itu melaksanakan sholat berjamaah dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai imamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Malik bin Sosa'ah radhiyallahu an. Berikutnya, dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah SWT. Lihat hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nomor 3598. Pelajaran penting dari Isra Mi'raj. Ada beberapa pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj. Di antaranya, pertama, aspek ketaatan. Ini tercermin dari perintah sholat 5 waktu. Sholat adalah kewajiban seorang muslim kepada Allah SWT yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Sholat menjadi pembeda antara mukmin dengan orang kafir. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, Allah SWT berfirman yang artinya, dirikanlah oleh kalian sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh pembeda seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dengan dasar ketaatan dan ketundukan kepada perintah Allah SWT, sholat menjadi wasilah yang bisa mencegah pelakunya dari berbagai bentuk kemungkaran. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, dirikanlah sholat, sungguh sholat itu mencegah kamu dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Berkaitan dengan ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa siapa saja yang menjaga sholatnya, maka sholat itu akan menjadi pencegah bagi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, mendirikan sholat mengharuskan seseorang untuk menjauhi perbuatan tersebut. Masih terkait ayat di atas, Syekh As-Sa'adi juga menyatakan bahwa dalam sholat terdapat zikir kepada Allah SWT dan kekhusyukan. Inilah yang menjadi hati senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga menjadi penghalang antara hamba dan maksiat. Dengan demikian, seorang muslim yang biasa melakukan sholat 5 waktu dengan penuh kedisiplinan, kekhusyuan, ketaatan, kepasrahan, dan ketundukan kepada Allah SWT sejatinya akan terjauhkan dari ragam kemaksiatan. Dia misalnya tidak akan mencuri, berzina, terlibat dalam transaksi riba, termasuk pinjol, judi, termasuk judol, korupsi, menzalimi rakyat, dan lain-lain. Jika pada faktanya dia tetap melakukan ragam kemaksiatan tersebut, padahal dia tetap menjalankan sholat 5 waktu, maka jelas kualitas sholatnya perlu dipertanyakan. Sholat orang yang semacam ini tak akan menyelamatkan dirinya dari azab di akhirat. Kedua, aspek politik. Dalam Isra Mi'raj diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dengan memperjalankan Nabi Muhammad SAW melewati negeri-negeri yang kelak jadi bagian kekuasaan Islam di bawah kepemimpinan beliau. Sebelumnya, kepemimpinan dunia hingga terjadi peristiwa Isra Mi'raj berada di tangan Bani Israel.
Dalam peristiwa Isra Mi'raj, tampilnya Rasulullah SAW sebagai imam sholat para nabi di Baitul Maqdis, juga pengakuan para nabi atas hal itu menjadi isyarat atas perubahan politik yang mendasar, yakni peralihan kepemimpinan dari Bani Israel kepada Rasulullah Muhammad SAW dan umat beliau. Beliau bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Sungguh aku melihat diriku berada di tengah-tengah segolongan para nabi, kemudian datanglah waktu sholat, lalu aku menjadi imam mereka." Hadis riwayat Muslim. Peristiwa menakjubkan ini, yakni para nabi dihadirkan dan Rasulullah Muhammad SAW dijadikan sebagai imam mereka, menjadi penegasan yang sangat kuat bahwa beliau adalah pemimpin para nabi. Risalah beliau adalah risalah penutup dan umat beliau adalah pengemban risalah para nabi atau tauhid kepada seluruh umat manusia. Artinya, ini menegaskan tentang kepemimpinan Rasulullah SAW dan umat beliau. Tentu tiada jalan keselamatan bagi umat manusia kecuali di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW dan umat beliau, yaitu umat Islam. Perubahan kepemimpinan dunia ini terbukti dalam sejarah. Kira-kira setahun setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau lalu mendirikan daulah Islam atau negara Islam dengan landasan ideologi dan sistem yang kuat, akurat dan sejalan dengan fitrah manusia. Itulah ideologi Islam yang mengantarkan umat manusia pada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Negara Islam Madinah juga dikelola oleh tangan-tangan yang bersih, terpercaya, dan tulus ikhlas untuk menjalankan sistem ini. Negara Islam ini kemudian memperluas kekuasaannya yang awalnya hanya di Madinah ke seluruh Jazirah Arab. Bahkan setelah era kepemimpinan Rasulullah SAW, yakni era Khulafaur Rasyidin, jangkauan kekuasaan Islam atau Khilafah Islam telah meliputi seluruh Jazirah Arab dan kawasan Timur Tengah, termasuk Syam, yang di dalamnya ada Palestina dengan Baitul Maqdisnya. Syam sebelumnya berada dalam kekuasaan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Sebagaimana diketahui, Baitul Maqdis di Palestina termasuk Gaza di dalamnya adalah negeri yang diberkahi oleh Allah SWT. Palestina dulunya adalah bagian dari negeri Syam. Syam adalah negeri yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam atau Khilafah Islam pada masa lalu sejak dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Syam pun insya Allah akan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam atau Khilafah Islam pada masa yang akan datang. Ini karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh Allah telah melipat atau menghimpun bumi ini untuk diriku, lalu aku dapat melihat bagian-bagian timur dan bagian-bagian baratnya. Sungguh kekuasaan umatku akan mencapai wilayah yang dilipatkan atau dihimpunkan kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Karena itu, umat Islam di seluruh dunia wajib untuk peduli dan berjuang terus demi membebaskan Palestina sebagai bagian dari negeri Syam dari cengkraman Yahudi dan para anteknya. Caranya adalah dengan terus berjuang secara istiqomah untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah. Karena hanya khilafah lah yang bakal mampu membebaskan Palestina dari penjajahan entitas Yahudi dengan jihad fisabilillah. Sebagaimana dulu pun khilafah yang membebaskan Palestina atau Syam untuk pertama kalinya dari kekuatan Kekaisaran Bizantium. Khilafah pula yang sekaligus bakal mengusir kaum Yahudi dari tanah Palestina.